Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teorang Ferdiansa dari kelas 12I. Di sini saya ingin menceritakan tentang tokoh atau pahlawan perjuangan pada masa kemerdekaan Indonesia, yaitu Sultan Hasanuddin, ayam jantan dari timur. Untuk mengetahui kisahnya lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Silahkan menonton. Sultan Hasanuddin merupakan tokoh pahlawan yang terkenal di masa penjajahan Belanda. Kegigihan dan keberaniannya dibagi menjadi beberapa urutan waktu sebagai berikut. Di mana pada masa penjajahan Belanda, yaitu monopoli perdagangan, dan juga selama masa kepemimpinannya, Sultan Hasanuddin juga telah berhasil menggagalkan rencana Belanda untuk menguasai kerajaan Islam Goa. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631, adalah Raja Goa ke-16. Ia terlahir dengan nama Imalombasi Muhammad Bakir Daeng Matawang Karaeng Bonto Mangape, yang merupakan putra pertama dari Sultan Muhammad Said, Raja Goa ke-15, dan ibu bernama Isabe Lukmo Daeng Tokantu. Dia lahir dari pasangan Sultan Malikus Said, Sultan Goa ke-15, dengan Isabe Lukmo Daeng Takuntu. Selain dikenal dengan sosok yang cerdas, sejak kecil dia juga pandai berdagang. Karena itulah dia memiliki jaringan dagang yang bagus hingga Makassar, bahkan dengan orang asing. Saat Hasanuddin kecil sekitar usia 8 tahun, mendapat pendidikan keagamaan di Masjid Bonto Allah. Sejak kecil, ia sering diajak ayahnya untuk menghadiri pertemuan penting, sehingga ia bisa menyerap ilmu diplomasi dan strategi perang. Semenjak mulai mengaji, namanya diganti menjadi Muhammad Bakir. Hingga seiring berjalannya waktu, pada umur 15 tahun, Muhammad Bakir diamanatkan jabatan urusan pertahanan Goa. Karena pendidikan keagamaannya sudah dilaluinya, badannya menjadi kuat, perawakannya tinggi, besar, suaranya lantang, jalannya gagah seperti panglima perang. Kemudian, setelah Sultan Hasanuddin berusia 22 tahun, Sultan Muhammad Said wafat. Kemudian, Hasanuddin lalu naik tahta sebagai Raja Goa ke-16. Sultan Hasanuddin adalah raja terakhir dari Kesultanan Goa Tau. Selama masa pemerintahannya, dia memimpin dengan bijaksana dan progresif, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, setelah Sultan Hasanuddin menduduki tahta kerajaan Goa, keadaan tidak seperti yang diharapkan oleh para pembesar VOC di Batavia. Jauh sebelum Sultan Hasanuddin memerintah, kerajaan Goa selalu menolak bahkan menentang dengan keras hak monopoli yang hendak dijalankan oleh VOC, terutama di Indonesia bagian timur. Perang dimulai pada tahun 1666 ketika armada VOC dipimpin oleh Cornelis Spelman menyerang Makassar. Sultan Hasanuddin dan pasukannya memberikan perlawanan sengit, mempertahankan benteng Somba Opu dan berbagai pos pertahanan lainnya. Sultan Hasanuddin menunjukkan keberanian dan keterampilan militernya dalam mempertahankan Goa dari serangan Belanda dan sekutunya. Pertempuran berlangsung di darat dan laut, dan kedua belah pihak mengalami kerugian besar. Meskipun menunjukkan perlawanan yang gigih, pasukan Goa semakin terkuras. Superioritas teknologi dan sumber daya Belanda, serta tekanan dari aliansi lokal, membuat posisi Goa semakin terdesak. Pada tahun 1669, Goa akhirnya mengalami kekalahan setelah serangkaian pertempuran yang melelahkan. Benteng Somba Opu jatuh ke tangan VOC, menandai berakhirnya perlawanan besar Goa. Pada 18 November 1667, sebelum kekalahan total, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian Bungaya. Dalam Perang Makassar 1666 sampai 1669, Sultan Hasanuddin memimpin pasukan Goa melawan VOC dan sekutunya dengan keberanian dan strategi yang cerdik. Meskipun memiliki sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan Belanda dan sekutunya, ia mampu memberikan perlawanan yang sangat gigih dan menyulitkan musuh. Keberanian Sultan Hasanuddin dalam menghadapi musuh yang lebih kuat menginspirasi rasa hormat bahkan dari pihak lawan. Julukan ayam jantan dari timur atau Dehanjes
Van Het Ostend diberikan oleh Belanda sebagai pengakuan atas semangat juangnya yang tak kenal takut, mirip dengan ayam jantan yang selalu siap bertarung. Melalui keberanian dan kegigihan tokoh Sultan Hasanuddin, dapat kita simpulkan bahwa Sultan Hasanuddin ingin memperjuangkan Indonesia dengan usaha tanpa bekerja sama dengan pihak manapun, termasuk VOC. Semangat juangnya yang tak kenal lelah dalam menghadapi tekanan dan tantangan dari penjajah adalah cerminan dari keinginan kuat untuk menjaga kedaulatan dan martabat bangsanya. Keberanian Sultan Hasanuddin menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk terus berjuang demi kemerdekaan dan keadilan, menunjukkan bahwa perjuangan yang tulus dan tanpa kompromi adalah jalan menuju kebebasan sejati. Pada perjuangan Sultan Hasanuddin yang menjadi pemimpin perang 2 kali, membuktikan ia adalah seorang yang pantang menyerah, gigih dan berani serta mempunyai pendirian yang teguh. Keteladanan Sultan Hasanuddin terlihat jelas dalam berbagai aspek kepemimpinannya. Keberaniannya yang luar biasa dan kegigihan Sultan Hasanuddin tidak pernah surut, bahkan ketika dihadapkan pada tantangan yang paling berat sekalipun. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati harus memiliki prinsip yang kuat dan tidak mudah menyerah pada tekanan. Sultan Hasanuddin meninggal pada 12 Juni 1670. Sultan Hasanuddin tetap teguh menolak bekerja sama dengan Belanda meskipun sampai akhir hayatnya. Ia meninggal dunia di usia 39 tahun. Kematian Sultan Hasanuddin menandai berakhirnya salah satu periode paling heroik dalam sejarah kerajaan Goa.